Hasil timnas bikin cemberut. Apakah artinya Patrick Kluivert harus out? Wah. Gimana Mas Gaib? Openingnya aja udah males gua. Gimana Mas semalam? Ya memang bikin cemberut seluruh rakyat Indonesia sih memang. Tapi kita bikin 2 gol loh di kandang Arab Saudi loh. Iya, tapi sebelumnya 1 sama. Di sana ya? Iya. Dapat poin Dapat poin 1 lah minimal. Tapi ini kenapa kelihatannya masyarakat kita kecewa, termasuk kita yang para penonton? Karena harapan itu tinggi banget. Karena ini tinggal setapak lagi kita menuju Piala Dunia sebenarnya. Iya sebenarnya. Begitu hasilnya mengecewakan kita, ya pasti nggak bisa tidur, termasuk saya nih. Belum tidur sampai sekarang. Sampai sekarang gara-gara itu ya? Gara-gara itu. Keinget-inget terus ya? Keinget terus. Karena soalnya sebenarnya Arab Saudi yang tadinya dia menang dari Makedonia Utara, imbang sama Ceko, punya pelatih yang juga nyiapin set piece mematikannya. Wah ini bakal bagus nih, beda sama Arab Saudi sebelumnya nih. Sama aja Mas Gaib? Sama aja. Mengandalkan skill pemainnya doang. Iya. Sebenarnya nggak mirip-mirip kita sebenarnya. Cuma memang yang kita sayangkan tuh pengalaman kita kalah lawan Jepang, kalah lawan Australia, harus itu jadi pengalaman gitu maksudnya, supaya nggak terulang lagi. Dan ternyata memang serangan balik, terus masih berantakan di belakang, akhirnya membuat kita akhirnya kejebolan. Itu maunya Kluivert tuh apa sih Mas Gaib? Bingung juga saya. Bingung juga saya, maunya apa sih sebenarnya? Strategi dia itu iya, apa gitu 4 back, 3 back, terus tengahnya ada Mark Locke ya kan, sama Joey Pelupesi itu mau... Kita mungkin kan nggak tahu ya kondisi pemainnya sebenarnya. Kita cuma bisa mengira-ngira gitu. Cuman kalau menurut analisa kita, saya sebagai ketua umum Pundit Kebon Sirih. Sama saya Pundit Cikarang Bekasi. Kan sekjen. Sekjen. Masa lupa? Oh iya. Kan kita baru munas kemarin. Oh iya. Pemilihan ketumnya belum. Gimana? Harusnya kan dia itu menumpuk pemain di tengah, sementara pemain-pemain itu belum banyak yang belum menyatu. Misalkan mengandalkan jangkarnya Mark Locke dan Joey Pelupesi. Ini pertama kali ya? Pertama kali loh duet, mereka. Locke sama Joey ini? Mark Locke dan Pelupesi. Kemudian di depan mereka ada Kambuaya. Di kiri ada Beckham, Putra. Dan di kanan ada Jonathan. Nah, ternyata ini rapuh sekali yang tengah nih. Biasanya kan Pelupesi sama Tom Haye. Minimal sama Justin Hapner. Yang bebat-bebat gitu. Nah, ini sama sekali tidak terjadi. Klok bukan tipe pemain yang suka sikat, hajar, selengkat tuh bukan. Yang biasa Klok liatin di Persib Bandung nggak kelihatan. Nggak kelihatan memang, kayak apa ya, kayak kehilangan bola, jarang dapat bola, posisi juga nggak jelas. Beckham juga hampir mirip-mirip, jarang dapat bola juga, sekali gocek di selengkat jatuh gitu. Mungkin pemain yang kelihatannya mendingan, Jonathan agak mendingan karena itu gol pertama dari dia. Kemudian Ricky Kambuaya, stylish, nggak pantang menyerah segala macam gitu. Dan itu yang kita pikir, aduh ini tengahnya rapuh. Saya pikir mau diganti tuh tengahnya, ternyata sayapnya diganti. Ini Patrick nih kebanyakan main nama SpongeBob gimana ya? Itu Patrick yang lain. Tapi akhirnya Ragnar jadi nggak kelihatan perannya. Apalagi Ragnar di depan. Dia kan biasanya waktu sama STE di kiri. Di tengahnya Strike. Kemudian di kanannya Marcelino Ferdinand. Di tengahnya Tom Haye gitu. Sama Hapner dan segala macam lah gitu. Nah, itu yang kita bilang, aduh ini gimana ya? Cuman dugaan kita akhirnya terbukti juga. Gol lagi 3-1 udah makin dan males gitu. 2 gol Arab Saudi ya murni karena kesalahan pemain-pemain yang tadi disebutin ya. Ya. Termasuk Yakob Sayuri. Yakob Sayuri itu membuat 2 blunder sebenarnya. Gol kedua karena dia menarik kaos yang tidak perlu sebenarnya. Karena si pemain Sayuri ini yang mirip Rudiger ini itu sebenarnya udah jauh dari bolanya. Iya. Jadi nggak usah ditarik sebenarnya nggak. Dan kayaknya sebenarnya itu kalau wasit Liga Inggris itu pasti nggak penalti. Harusnya nggak ada penalti. Walaupun jelas di VAR-nya bajunya ketarik tuh. Ditarik nggak ditarik, dia nggak akan sampai bolanya. Oh iya. Yang kedua, gol ketiga karena Yakob kalah sprint. Di belakang gitu. Jadi telat mengganti Yakob Sayuri juga, memasukkan Sandy Walsh, udah menit-menit
akhir gitu. Itu yang sangat disayangkan. Saya nggak tahu apa pertimbangan Bang Patrick dalam hal ini gitu. Gara-gara Bang Patrick. Terus Ole kan abis cedera. Kita kan khawatir kayaknya emang nggak bijak kalau kita masukin di awal-awal pertandingan ya Mas ya. Ternyata nggak kelihatan dia cedera. Iya, malah kalau kayak gini mah dari awal aja, ntar ganti pasti babak keduanya. Masukin Ragnar gitu. Jadi, masukin Hoki Caraka. Enggak ada. Hoki Caraka di U23 apa ya? Iya. Atau Kurniawan Widianto. Kurniawan Widianto. Minimal Ferry Sandria lah. Ferry Sandria gitu. Minimal Ole dimainin dulu di babak pertama, babak kedua ucapan buat persiapan Irak. Tapi ini kayak begini akhirnya kita sama sekali nggak ada peluang yang mematikan, nggak ada, dan 2 golnya dari penalti. Jadi terus ini juga ya Mas, nanya juga ya pemilihan kayak Beckham ketimbang Marcelino itu kan juga jadi pertanyaan akhirnya dengan pertandingan yang kelihatan semalam. Banyak yang berspekulasi mending Marcelino kalau kayak gini kan. Itu juga kan jadi pertanyaan. Mungkin Beckham dianggap, saya daripada Beckham mendingan Egy Maulana Fikri. Egy. Masih bisa meliuk-liuk kiri kanan. Oh iya gitu. benar. Jadi Beckham itu pemain yang stylish ya, dia bisa menempatkan bola, bisa gocek sedikit, cuman nggak bisa terlampau meliuk itu. Cuma mungkin ketika latihan mereka oke. Tapi ketika udah di laga dengan atmosfer yang sebegitu banyak, mungkin para pemain GR juga. GR juga, mungkin begitu gol pertama, gol kedua udah mulai stres. Tapi harapannya tuh ini jadi evaluasi yang benar-benar serius, walaupun saya nggak yakin karena sejak dipegang Patrick Kluivert, ini pemain timnas tuh nggak jelas polanya. Saya nggak tahu pola apa yang dimainin sih. Apa gitu, pola apa? Mau menyerang, mau bertahan, mau tiki taka, mau long ball, mau bermain sayap, sayap nggak dapat kemudian ke tengah. Apa yang mau dia bangun gitu? Bukan tiki taka, teka-teki. Iya, jadi akhirnya tiki takanya nggak jadi, teka-teki aja yang jadi. Ya. Tapi ada pelatih ngomong begini, memang kelemahan dari pemain depan striker kalau jadi pelatih, dia nggak bisa melihat keseluruhan permainan ya. Gitu, makanya yang paling back ya, bagus untuk jadi pelatih itu kalau nggak back dia pemain tengah. Pemain tengah ya. Contohnya siapa? Xabi Alonso. Iya, Xabi Alonso kan itu ya. Vincent Kompany. Iya. Kan dia back tuh. Jadi dia melihat permainan. Kalau tengah kan niatnya gawang doang. Nah, itu salah satu kelemahannya. Coba cari striker yang jadi pelatih sukses. Hampir nggak ada. Filippo Inzaghi gagal juga. Oh iya ya. Gitu. Malah adiknya apa kakaknya yang bagus ya? Adiknya kan bukan pemain tengah. Bukan pemain depan, tapi pemain tengah gitu. Oh, iya. Siapa lagi ya pemain tengah jadi pelatih yang sekarang jarang ya. Lumayan. Jadi maksudnya jarang pemain depan tuh yang sukses menjadi pelatih karena dia tidak melihat permainan secara keseluruhan. Wah, kalau begitu mending Rahmat Darmawan ya. Local pride. Saya setuju juga tuh Rahmat Darmawan. Coach Janur. Jajang Nur Jaman. Danur Window, ya kan. Soalnya apa ya? Benar kata Mas Gaib tadi ya. Kita tuh pengen ngelihat ini pola, kalau Sintayong jelas ya 3-4-3 kan, dari permainan bertahan lawan tim kuat, dia langsung serangan balik ya kan. Ini yang kadang dikritik, mengandalkan lemparan, arhan, serangan balik kayak gitu doang. Tapi memang itu yang efektif dengan melihat kualitas dan kondisi pemain kita. Jadi jangan memaksakan Bang Pet ini juga jangan bawa Indonesia tuh kayak Eropa. Maksimalkan kondisi yang ada gitu. Makanya kenapa Arhan dipanggil terus, bukan karena dia suaminya Aziza, atau bukan karena dia mertuanya adalah udah pisah Bang. Iya dulu kan. Dulu kan belum. Mertuanya adalah siapa? Bang Andre Rosiade. Bukan, karena STY tahu ini kesempatan untuk mencetak golnya lebih besar. Iya. Gitu. Arhan nggak jago-jago amat, lebih jago Jordi amat gitu. Cuma itu potensi golnya lebih banyak. Nah, itu yang dijagain sama STY. Kita bukannya membandingkan STY lebih baik apa ini, tapi Patrick Kluivert nih jurusnya apa? Itu yang jadi pertanyaan. Nanya, kalau kita di Betawi itu keluarin mainan lo. Nih, jurus gua nih. Jelas kan jurusnya, apa yang mau kaki, apa yang mau tangan, apa yang mau apa dulu. Nah, ini kita bingung tuh, menduga-duga ini apa gitu. Jenis permainan apa yang dibangun sama Patrick Kluivert secara individu. Semua pemain tuh J.I. Ijas di mana tuh, di Sassuolo pemain utama. Kemudian Kevin Dix di Mönchengladbach pemain utama.
Kevin Verdonk, cuman Kevin nggak main ya. Joey Palupesi juga pemain utama. Utama di Lommel. Siapa lagi tuh? Ragnar, Dender. Ragnar itu semua pemain-pemain yang sering main lah gitu, yang bukan cadangan kayak yang lain. Nah jadi kita harapannya tuh maunya apa sih gitu. Jadi biar jelas. Nah sebenarnya semenjak J.I. Jazz kalau dipasangkan dengan Rizky Ridho itu jauh lebih stabil sebenarnya. Iya ya. Itu lebih stabil. Nggak main sama sekali lagi semalam. Kevin Dix itu bukan pemain tengah. Dia itu pemain back kanan. Gitu. Kenapa Patrick memaksakan si Jakob Sayuri untuk ada di kanan? Harusnya tuh dia J.I. Jazz di tengah sama Rizky Ridho, kemudian Dan James, kemudian satu lagi baru Kevin Dix. Udah. Kalau mau Sayuri taruh di depan aja. Cuman karena ada Jonathan, akhirnya dia dikorbankan untuk... Itu juga jadi kritik ya Mas Gepi, ada penempatan pemain yang nggak pada posisinya ya? Iya, Jonathan nomor 9 taruhnya di kanan. Iya juga. Nggak sekalian taruh di kiper nomor 9. Iya juga ya. Padahal Miliano tuh termasuk pemain potensial ya, Jonathan Miliano ya. Iya, tapi sayang masuknya Tom Haye kan memberikan kestabilan tuh di lini tengah tuh. Jadi memang Tom Haye ada masalah stamina. Ya nggak apa-apa, babak pertama aja mainin, babak kedua baru diganti. Gitu. Ini kan sebenarnya pernah kejadian waktu di Cina ya? Di babak pertama Sinteyong. Iya benar-benar. Iya kan? Iya. Tom Haye main babak 2 kan, baru cetak gol. Dan akhirnya berubah permainan Coba menguasai. kita lihat videonya ya. Oh ada videonya? Ada Oke, kita lihat dulu. Aduh, sebenarnya kita malas tuh kalau lihat video kalah nih. Oh nggak ada. Nggak ada. Ya tapi emang udahlah, kita kalau ngeliat video kalah tuh malas. Cuman saya penasaran mau lihat ini bukan golnya, kalah, kemenangan yang tertunda. Iya, kemenangan tertunda. Itu mah ini mah eufemisme aja. Kalau orang Indonesia, orang Jawa tuh yang bagus-bagus terus aja, positif. Kita tidak sedang kalah. Ya. Kita sedang menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Kemenangan itu ada di depan mata. Mata orang lain. Mata orang lain. Mata supporter Arab. Ya itu, balik lagi nih, Mas Gaib. Ini pernah terjadi saat di Cina. Jadi ketika ada apa kayak Sintayong mencoba meramu strategi di babak pertama, ternyata gagal total. Dia balik lagi dengan formula awal, ya 3 back di tengah Tom Haye. Dia bisa nyetak 1 gol kan Tom Haye kan. Meski akhirnya kalah ya. Tapi ini nggak kelihatan ketika kita babak pertama nggak bagus, babak kedua tetap maksain dengan format itu gitu. Mungkin Alex Pastur lebih cocok kali sebenarnya daripada si Patrick Kluivert. Kan kalau Alex Pastur kan banyak doa ya. Oh Pastur, karena Pastur ya. Karena Pastur. Oh iya juga ya. Duh, karena mainnya di Jeddah jadi nggak cocok. Jadi Patrick aja yang Pastur. Tapi kalau Jeddah boleh. Tapi katanya Pastur bagian strateginya. Itu benar nggak sih kayak gitu? Katanya sih begitu, Cuman kan tetap wewenang ada di Patrick sebenarnya. Apa yang mesti dia lakukan. Nah, lawan Irak. Irak ini memang dari sisi peringkat dia lebih rendah dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi. Cuma dari sisi permainan Irak tuh lebih solid. Kita belum pernah kalah lagi. Belum pernah menang. Ya. Terakhir tadi kita main di Bantai kan, 3 atau 4-1 gitu. Walaupun sempat unggul dulu ya lewat Marcelo Ferdinand, cuma setelah itu kita dibantai habis. Irak tuh lebih solid, pemainnya juga lebih tinggi, punya karakternya lebih kuat. Agak berat. Cuma nih, sebelum kita ngomong Irak, saya mau ngomongin Arab Saudi sebagai tuan rumah. Kontroversi itu. Dengan kekayaan dia sebanyak itu, dengan liga KSA yang katanya liga profesional Saudi, ada Ronaldo, di situ, ada Mane, Golo Kante dan lain-lain di situ. Melihat permainan mereka itu kayak level Tarkam. 1 banyak pura-pura, 2 banyak protes, 3 jatuh gitu sampai sosok nafas kayak orang keracunan MBG, padahal cuma disenggol gitu doang gitu. Jadi nggak layak untuk sekelas Arab Saudi dengan cara main kayak gitu. Cara main kayak begitu. Maksudnya nyebelin gitu permainannya. Tiba-tiba jatuh segala macam, nomor 18 apalagi tuh. Mudah-mudahan nggak main tuh lawan Irak tuh. Jadi nggak sportif yang kayak begitu. Maksudnya dia udah tuan rumah, wasit pilihan dia dari Kuwait. Terus masih juga pengen begitu. Yang kedua, Indonesia abis lawan Saudi itu akan lawan Irak. Mainnya hari Sabtu dini hari. Sementara Arab Saudi akan main masih seminggu lagi dari sekarang. Jadi kalau di jadwalnya itu Saudi lawan Irak Rabu 15 Oktober. Iya. Hari Rabunya. Iya. Berarti ini hari apa sih sekarang?
Sekarang hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 6 hari. 6 hari. Indonesia cuman sehari. 1 hari. Sementara Saudi punya panjang tuh sampai 5 hari dia istirahat. Gitu. Sementara Irak cuma 2 hari setelah lawan Indonesia. Jadi memang saya pikir ini kita diakal-akalin ya Mas. Ini kompetisi yang ini nih nggak usah diikutin, kasih Saudi aja udah. Dari awal udah ketahuan udah. Ketahuan ya. Udah dibikin sedemikian rupa supaya Saudi lolos. Ya wajar karena sponsor utamanya Piala Dunia itu adalah Saudi Aramco. Di ini ya Piala Dunia 2026 ya. Iya. Gitu. Itu sponsor utama ya. Sponsor utama gitu. Jadi ya ternyata sepak bola juga nggak luput dari kong-kalingkong dan cara main kayak begitu. Jadi sebenarnya udah malas kita. Makanya harapannya lawan Irak nih kita sangat menentukan nih. Kalau bisa kita Patrick Kluivert lebih jeli lah ngelihat para pemain. Cari pemain yang berpengalaman. Jangan pemain yang karbitan diajak main gitu. Yang udah berpengalaman aja. Sebenarnya Rafael Strijk kenapa nggak dipanggil sih? Strijk dipanggil nggak sih dia? Enggak. Kayaknya nggak dipanggil ya? Sebenarnya kenapa dia penting? Karena dia udah berpengalaman sebenarnya. Main sama timnas. El Klemer ya? Iya, Klemer itu sebenarnya walaupun Klemer kan dia udah pengalaman. Tapi mungkin pertimbangan dia kemarin tuh sempat ditanya performa di klub. Di klubnya dia kan belum mencetak gol yang signifikan. Dia sebelumnya juga di Australia juga di Brisbane. Cuma cadangan ya? Mungkin itu. Ya itu. Dan akhirnya Ivar Jenner juga enggak nih. Nathan Choaon tuh bagus di Willem, tapi nggak turun juga semalam. Lebih milih Mark Locke. Sebenarnya Nathan tuh lebih cocok kemarin tuh. Karena dia kan ngotot ya mainnya. Tapi dia kemarin cadangan ya? Cadangan. Terus kalau yang dukung Patrick Kluivert kan bahasanya ini nggak ada anak emas. Jadi di mata Kluivert semua sama. Jadi dilihat dari performa klub, masuk dengan kemampuannya, dengan strateginya yang dipengen. Tapi buktinya begini-begini juga. Nah itu masalahnya di situ. Masalahnya belum ada pola yang dia nih menunjukkan karakternya kayak gimana gitu. Apalagi lawan Irak kita pengalaman nggak bagus. Nggak bagus emang. Satu-satunya cara bertahankah atau ini ya Mas ya? Bertahan. Lawan Irak tuh bertahan. Sebenarnya lawan Saudi sebenarnya kita serangan balik aja, tapi langsung menyerang kan. Serangan balik aja, nunggu gitu. Nunggu serangan balik, nggak usah diserang, bertahan, dianalisan, begitu seharusnya gitu. Sebenarnya dengan kualitas pemain kita sekarang tuh jauh lebih bagus dibanding zaman STY. Lebih lengkap, skuadnya lebih dalam, mau ganti sama siapa aja oke. Cuman ternyata tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Patrick Kluivert. Nah, ini kalau sampai nanti lawan Saudi kan udah kalah, lawan Irak kalah, bubar udah, bisa bubar. Nanti Menpora akan marah, manggil PSSI. Gimana itu ya? Saya sebagai Menpora akan meminta PSSI bertanggung jawab melalui ketua umumnya. Ya. Gitu. Saya akan panggil ketum PSSI. Datanglah ketum PSSI. Loh, kok saya? Saya sendiri ternyata. Mohon maaf, salah. Ternyata saya sendiri. Tapi hitung-hitungannya gimana tuh Mas Gaib ya? Kalau misalnya Indonesia nih menang lawan Irak 3 poin kan? Arab sudah 3 poin. Nanti Arab lawan Irak, ternyata Arab kalah, Irak menang 3 poin. 3-3 dong tuh ya? Iya, tergantung selisih gol berarti. Selisih gol ya? Ya. Jadi kalau misalkan kita menang lawan Irak, saya nggak tahu hitungannya apakah head to head ataukah selisih gol. Misalnya kita lawan Irak menang 1-0, kemudian Irak menang lawan Saudi 1-0, berarti yang jumlah golnya paling banyak itu kan berarti Saudi, yang kedua Indonesia karena kita nyetak 2 gol. Jadi mungkin itu atau head to head. Yang peringkat 1 udah pasti lolos, peringkat 2-nya mana? Irak sama Indonesia yang menang kita, jadi kita yang lolos. Nggak tahu saya ininya. Kalau dengan karakter Irak sih kayaknya dia kalau ngelawan Arab Saudi akan mati-matian sih. Kalau menurut saya begitu mereka menang lawan Indonesia, dia akan mati-matian lolos segera. Tipikalnya begitu. Sebenarnya Irak juga udah tahu Saudi ini bakal akal-akalan juga dengan wasit segala macam gitu. Tapi dia pasti juga akan memaksimalkan ini untuk meraih kemenangan supaya bisa lolos langsung di Piala Dunia. Karena kalau cuma peringkat 2 terbaik, pertandingannya masih sangat panjang. Itu ngelawan ini ya, CONCACAF atau yang Amerika Latin ya. Amerika Latin ya. Kita bisa lawan Bolivia,
bisa lawan Peru, kita bisa lawan siapa lagi tuh? Lawan Paraguay. Kita bisa lawan ini Nunes di Uruguay kalau misalnya dia peringkatnya juga bawah. Atau lawan yang Amerika Latin yang paling bawah tuh siapa sih? Apa? Sebenarnya Amerika Latin ya? Peru, Bolivia, mana? Nicaragua. Nicaragua sama Amerika ya? Amerika. Saya nggak ngikutin lagi kalau Amerika Latin. Negaranya apa? Peru, Bolivia, Kolombia, Paraguay, Uruguay, Brazil, Argentina. Mana lagi? Nah, ya itulah. Banyak, ada banyak dia. Ya artinya kan peluang kita makin tipis ya. Makin tipis. Kalau kita melawan lawan Paraguay misalkan. Kita lawan tim Afrika yang waktu Olimpiade aja. Saya tuh mencari ini Mas Gaib, mencari peluang kemungkinan untuk ke satu itu berarti udah mustahil kah? Ya udah mustahil. Kalau misalnya, ya kita nggak tahu kan namanya bola, menang nih lawan Irak. 5-0. Nah. Saudi kalah lawan Irak. Kan sama-sama 3, ya kita lolos lah peringkat 1. Nah. Tapi Saudi yakin saya akan ngejar seri aja, dia udah jadi juara 1. Jalan emang. Juara 1 udah tuan rumah. Udah tuan rumah, mainnya paling belakangan lagi nanti. Jedanya ini. Jadi Jadi yang bisa mungkin kita dapat tuh runner up. Runner up. Yang tadi Mas Gay bilang lawan Amerika Latin tadi. Amerika Latin tadi. Ya, tapi dengan catatan sama Irak berarti harus 2-0 kali ya? Iya. Kalau 1-0 berat juga nanti. Agak riskan, kecuali kalau Arab Saudi bisa ngalahin Irak ya, atau seri minimal. Iya. Atau seri. Pasti dia nyari inilah jalan aman mereka mah. Iya pasti. Memang dari pas undian ketika kita satu grup sama Saudi sama Irak memang udah berat banget. Kecuali kita segrup sama Oman, tuh agak mendingan tuh sama Oman. Kemarin Oman lawan Qatar kan bisa menahan imbang Qatar. Imbang loh dia. Imbang, makanya Oman bertahan itu kemarin. Bertahan aja. Iya, waktu si Kluivert nih ya. Kenapa nggak bertahan gitu? Jadi ini pasti kekecewaan yang teramat sangat buat pecinta sepak bola di tanah air. Ini harapan kita paling dekat menuju Piala Dunia. Nggak ada lagi, kita belum tahu kesempatan itu akan datang lagi atau tidak. Iya, aku juga nggak setuju tuh Mas Gay pada yang bilang kayak gitu Mas. Ada yang bilang ini persiapan untuk kita di Piala Dunia berikutnya, regenerasi supaya ini. Belum tentu ini. Gini, kalau kita membangun timnas dari kompetisi yang benar, itu bisa jadi harapan. Tapi kita masalahnya pakai jalur pintas. Pemain-pemain naturalisasi yang pernah punya darah Indonesia. Ini kan berarti kan cara pintas sebenarnya. Harapannya dengan cara pintas ini, kita akan lolos dengan cepat masuk Piala Dunia. Kalau kita mau ngomongin proses, nah kompetisi dibangun kayak Jepang. Kayak Vietnam tuh lagi proses nih, pemain lokal semua yang dibangun. Dia bilang nanti kita akan masuk Piala Dunia tahun segini, wajar. Tapi kalau kita nggak ada kata lain, juara menuju Piala Dunia udah. Lolos Piala Dunia. Berarti beralasan ya, Patrick Kluivert kalau kita gagal di sini, out itu? Iya. Karena dia yang bilang kan kasih kesempatan, dia baru 5 pertandingan. Kan dari awal, Bang Ete itu tidak pernah menargetkan Erick Thohir, menargetkan Patrick Kluivert itu juara, lolos Piala Dunia nggak pernah. Tapi menurut saya, ya dengan merekrut dia kan artinya emang pengen lolos. Kalau emang nggak niat lolos ya nggak usah diganti, STY aja sampai STY lolos nggak, lo lolos ya. Kalau nggak lolos gue ganti, pasti dia bisa terima. Gitu. Jadi iya juga ya. Cuman ini laga kan masih berlangsung. Kita perlu, itulah enaknya orang Indonesia. Orangnya baik, kasih kesempatan lah untuk dia membuktikan diri ya. Tapi saya sih secara pribadi setelah melihat performan Patrick Kluivert di awal dia memegang timnas sampai dia sekarang, saya nggak yakin bahwa dia akan bisa meloloskan Indonesia. Tapi kadang uniknya sepak bola tuh gitu ya. Misalnya nih, permainan jelek, tapi ternyata menang 1-0. Orang akan mulai menganalisa ini. Kalau semalam hasilnya misalnya 2-2 misalnya, mungkin akan ada sebagian yang memuji meskipun mengkritik. Iya, memang. Kritik itu kan datang ketika kalah. Ketika menang, walaupun mainnya jelek, tetap aja dipuji. Iya. Iya kan? Iya. Mainnya jelek, tapi menang ya udah. Emangnya pelatih Jose Mourinho mainnya bagus timnya. Waktu jadi Chelsea juara di Porto, mainnya nggak bagus-bagus juga. Iya. Tapi dia juara.
Itu yang juara Piala Liga Champions sama Inter. Special Juara one. Serie A sama Inter juga. Juara Liga Inggris sama Chelsea. Walaupun mainnya begitu ya tetap aja dipuji karena juara. Main bola tuh juara. Karena hasil. Buat apa main cantik tapi nggak juara? Cuma dibilang oh ya bagus itu. Kayak kita bikin media, yang nonton banyak. Kok nggak ada iklannya juga. Mas Gaib, kok ngomong-ngomong saya ngeliat itu di timnas era Patrick Kluivert ya. Ball position bagus, serangan ada, tapi nggak ada yang jadi gol. Kalah. Kok jadi kelihatan di Patrick Kluivert ya? Iya. Ya kan melawan Australia ball position wah bagus. Ya? Iya, tapi kalah telak tuh. Nah, ini kalau kita lihat timnas lawan Irak nih, hari Sabtu dini hari. Tadi sempat kita ngobrol soal permainan bertahan. 2:30 berarti ya? Iya, 2:45 ya tadi ya. Aduh, malam banget lah gitu ya. Iya. Berarti di Saudi itu jam 9 malam ya? Iya, beda 4 jam kan? Beda 4 jam. Iya, benar. Nah, itu gimana tuh lawan Irak tuh? Apakah pemain-pemain yang sekarang ini harus diganti? Ganti. Berarti total dong? Ganti. Kecuali kiper kali? Menurut saya, ya kecuali kiper ya. Menurut saya, kembalikanlah. Timnas kita udah biasa dengan 3 back. Berarti Jay Itzes, Rizky Ridho, Hapner. Udah 3 di situ. Kiri kanannya Dan James sama Kevin Dix. Tengahnya ada Paulo Pessi sama Tom Haye atau Paulo Pessi sama Kambuaya. Kalau emang Tom Haye lagi kondisi nggak bagus ya, udah Paulo Pessi sama Kambuaya suruh bertahan aja. Depannya baru tuh Ole Romine, kemudian ada Jonathan, kirinya bisa dengan Ragnar. Gitu. Dicoba aja begitu. Iya. Jangan dicoba semuanya, depannya baru, tengahnya baru, belakangnya baru. Depan yang baru, tapi tengah sama belakangnya pemain yang udah senior, yang udah chemistry-nya bagus, yang udah dapat lama. Gitu. Karena di itu susah. Di back ini nama-nama juga kan bagus-bagus ya. Ada Reinders, Eliano. Semalam main juga ya, Eliano Reinders. Main juga ya. Terus Mauro Zylstra ini main di uji coba kemarin ya lawan Taipei. Ini adanya Royal Zylstra nih. Hah? Saya kadang bingung nih Mas Gaib yang serius yang mana ini. Terus juga Sen Patinama perlu layak kayaknya dikasih peluang deh. Iya, Patinama tuh jarang main ya, kasihan ya. Iya di timnas. Iya. Tadi klubnya main terus tuh. Dia sama Sandy, iya sama Sandy Walsh. Keren loh dia sebenarnya. Bagus. Tapi nggak tahu pilihan Patrick Kluivert ya. Saya pikir Sandy Walsh tuh layak loh main sebenarnya. Keren loh dia. Semalam gimana? Ya bagus mainnya. Dia sebenarnya Duo Yance ini cadangan dulu lah. Iya. Duo Yance itu main kalau kita udah ketinggalan. Karena dia kan menyerang. Untuk sementara kalau kita belum ketinggalan ya mainin dulu aja tuh. Sandy Walsh itu. Keren loh. Sandy Walsh tuh keren. Suka saya sama Justin Hapner tuh. Kan dia nyetak gol ke gawang Jepang kan waktu Piala Asia kan. Keren itu. Aduh gimana kasih tau Bang Patrick ya? Ntar saya WA lah Bang Patrick nih ada dari bos saya nih minta tolong dibenerin skuadnya. Terus kita juga kalau di posisi penjaga gawang tetap ya. Iya nggak ada lagi pilihan udah. Tapi emang semalam kalau nggak ada Paes mungkin lebih dari itu kali ya. Kita peluang cuma 2. Dan dua-duanya, kita peluang 3 ya, karena Ole Romine baru masuk aja udah 2 peluang tuh dia. Ya dengan adanya Ole nih hari Minggu ya, kita berharap timnas bisa rebound lah. Oh Verdong. Oh iya Verdong kan juga katanya kondisi lagi kurang bagus gitu. Kemarin kan nggak bagus karena cedera kecil katanya di paha. Nanti main tuh Mas Gaib lawan Irak itu. Ya berarti Verdong di kiri. Ini kalau saya pikir ya, Verdong di kiri. J.I. Jazz, Rizky Ridho, Kevin Dix. Udah 4 dulu nih jagain barang ini. Udah. Di tengahnya ada Paulo Pessi sama Tom Haye. Kemudian ada Kambuaya, depannya Ole, kirinya bisa Stefano Lillipali atau Ragnar, kanannya Jonathan. Itu tim pilihan saya. Tim pilihannya. Nah, kita lihat besok apakah. Tapi tim pilihannya kok kayak mirip-mirip STY ya? Ya bukan, kita kan mengcombine ya. Karena tengah tuh harus solid. Dan Jay Jazz pernah bilang, lebih nyaman main sama siapa? Yang jelas dia lebih nyaman main sama Rizky Ridho. Oke. Rizky Ridho.
Bismillah, saya ajak teman-teman yang nonton mendoakan semoga keajaiban muncul. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Jangan patah arang. Seperti Jay Ijaz bilang, ini pertarungan berat, tapi bukan berarti mustahil. Dia bilang, it's not the end. It's not the end. Nah, kita harus percaya. We believe. Thank you, Mas Gaib. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih semua yang udah nyaksiin. Sampai Bye-bye. jumpa. Bye-bye.